Siji, loro, telu, papat, limo. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Hari ini kita akan berbicara tentang intercompany transfer fixed asset, yaitu transaksi jual beli aset pada perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Baiklah, sebelum kuliah kita mulai, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, aktivitas kuliah pada hari ini adalah yang pertama, saudara menonton video YouTube materi tentang jual beli aset. Perlu saudara ketahui, nanti materi yang akan kita bahas, saya akan langsung menunjukkan kepada saudara bagaimana cara menyelesaikan buku yang berisi kertas kerja yang sudah saudara miliki. Yang kedua, materi tentang aset merupakan materi terakhir di tengah semester, sehingga saudara perlu mempersiapkan diri untuk ujian semester. Perlu diketahui bahwa nanti ujian semester, materi yang akan kita keluarkan terdiri dari materi persediaan dan materi fixed asset ini. Jadi nanti akan ada dua materi yang nantinya akan saya kumpulkan ke dalam satu soal. Jadi satu soal terdiri dari penyelesaian tentang jual beli persediaan dan jual beli aset tetap. Tujuan materi jual beli aset tetap pada perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi adalah pertama, menilai dampak laba antar perusahaan pada saat perusahaan itu melakukan jual beli aset. Di sini kita akan menyiapkan laporan konsolidasian. Yang kedua, menunda atau menangguhkan laba jual beli aset, di mana salah satu perusahaan, baik itu orang tua atau induknya, ataupun anaknya. Yang ketiga, mengakui realisasi dari laba yang sudah ditunda sebelumnya terhadap jual beli aset yang dilakukan oleh baik oleh orang tua atau induk atau anaknya. Yang keempat, menyesuaikan penghitungan untuk controlling interest, non-controlling interest atau kepemilikan non-pengendali terkait dengan sisa laba atau sisa ekuitas yang belum dimiliki oleh perusahaan induk. Nah, perlu saudara ketahui bahwa ketika perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi, mereka saling melakukan jual beli aset, maka perusahaan itu tidak bermaksud untuk menjual aset kepada entitas lain atau perusahaan lain. Karena memang umumnya perusahaan itu kegiatan utamanya bukan menjual aset tetap. Jadi kalau perusahaan itu tujuan utamanya adalah menjual persediaan, maka berbeda dengan pada saat kita itu membuat atau menghitung laba pada saat perusahaan itu menjual persediaan. Akan berbeda pada saat perusahaan itu menghitung jual beli aset tetap. Kalau menjual persediaan, perusahaan itu mengharapkan laba dari persediaan setelah persediaan itu dijual kepada pihak lain. Tetapi kalau kita menjual aset tetap kepada perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi, maka tentu di sini tidak akan pernah terjadi laba penjualan aset
sampai betul-betul aset itu terjual atau terpaksa terjual ke perusahaan lain. Tetapi umumnya kita tidak akan pernah menjual, sehingga selalu laba yang terjadi di dalam jual beli aset itu adalah laba yang ditangguhkan, tidak akan pernah terwujud kecuali memang betul-betul perusahaan yang membeli itu kemudian menjual aset tetap kepada perusahaan lainnya. Baiklah, seperti halnya dengan transaksi persediaan, di sini ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah downstream. Downstream itu artinya pihak parent firm atau perusahaan induk menjual kepada subsidiary firm atau perusahaan anak. Itu disebut dengan downstream. Yang kedua, ada model yang upstream. Upstream itu artinya perusahaan anak menjual aset tetap kepada perusahaan induknya. Di sini perbedaan yang harus saudara perhatikan adalah siapa nanti yang akan memperoleh laba di dalam transaksi jual beli aset. Kalau kita menggunakan downstream, maka laba penjualan aset tetap itu dimiliki oleh perusahaan induk atau di sini perusahaan kalau dalam contoh buku saudara adalah PT Ortu. Kemudian kalau kita menggunakan upstream atau di sini yang menjual perusahaan anak, kalau dalam buku saudara namanya PT Bocah, kalau PT Bocah yang menjual kepada perusahaan Ortu, berarti laba penjualan aset tetap itu adalah milik PT anak. Sehingga nanti perlakuan di dalam mencari berapa bagian laba untuk PT induk itu nanti akan berbeda antara downstream maupun upstream. Baiklah, kita coba dulu untuk melihat contoh yang downstream. Downstream sales atau jual beli di mana PT induk menjual aset tetap kepada perusahaan anak. Contoh ini bisa saudara lihat pada bab 5 yaitu case 5.1. Jadi pertama kali asumsikan bahwa PT Ortu membeli 75% saham PT Bocah pada bulan Januari. Ini tahunnya berbeda dengan yang ada di buku saudara, tapi semua angka-angkanya hampir mirip. Berikut ini laporan keuangan PT Ortu dan PT Anak. Perlu saudara ketahui, dalam PT Ortu diketahui labanya 140 juta, kemudian PT Bocah 40 juta. Jadi PT Ortu membeli 75% dari sahamnya PT Bocah. Berapakah sahamnya PT Bocah? Sahamnya PT Bocah terdiri dari common stock sebesar 120 juta dan retained earning atau laba ditahan sebesar 20 juta. Jadi 120 juta ditambah 20 juta itu ada 140 juta. Nah, sekarang nanti kita tinggal mengalikan 75% kali 140 juta. Baiklah. Kemudian ada transaksi tambahan di bawah ini. Pada bulan Januari tahun 2011, PT Ortu menjual mesin kepada PT Bocah sebesar 70 juta. Pada saat itu, nilai buku mesin sebesar 50 juta. Sehingga secara logika, ketika PT Ortu menjual mesin sebesar 70 juta dengan nilai buku 50 juta, maka di sini PT Ortu akan mendapatkan laba sebesar 20 juta. Perlu diperhatikan bahwa ketika PT Ortu menjual kepada PT Bocah, laba itu tidak akan pernah terrealisasi. Kenapa? Masih
berada di dalam satu kesatuan perusahaan. Laba sebesar 20 juta itu akan terrealisasi ketika PT Bocah menjualnya kepada perusahaan lain. Itu baru secara akuntansi terrealisasi dalam satu perusahaan. Jadi perlu kita tegaskan di sini, laba milik PT Ortu sebesar 20 juta, sehingga nanti PT Ortu lah yang berhak penuh atas laba itu. Jadi di sini PT Bocah tidak akan mendapatkan hak atas laba penjualan aset. Baik, kita lihat penghitungannya. Jadi pada saat PT Ortu menjual mesin, ya tadi sudah dijelaskan, akan ada laba sebesar 20 juta. Ya, 20 juta. Nah, saudara juga perlu mengetahui nilai bukunya ya. Nilai bukunya 50 juta dari mana? Itu 80 juta, itu nilai perolehannya, dikurangi dengan depresiasinya 30 juta. Atau nilai, ini bukan nilai perolehannya, tapi nilai pada saat itu secara historical cost. Ya. Kemudian setelah itu kita akan menghitung berapa besarnya bagian laba PT Ortu yang berasal dari PT Bocah atau income from subsidiary. Pertama yang harus kita hitung adalah labanya PT Bocah. Tadi sudah kita lihat PT Bocah labanya 40 juta. Kemudian ada beban depresiasi sebesar 14 juta. Dari manakah beban depresiasi sebesar 14 juta? Perhatikan bahwa ketika PT Bocah membeli sebesar 70 juta, kemudian masih tersisa nilai manfaatnya selama 5 tahun, maka 70 juta dibagi 5 tahun. Ya. 70 juta dibagi 5 tahun, maka bagi PT Bocah yang membelinya, dia harus mengeluarkan biaya depresiasi. Ini biaya sunk cost, ya, biaya tenggelam. Sehingga ada 14 juta. 70 juta dibagi 5 tahun. Sehingga laba bersihnya PT Bocah setelah dikurangi beban depresiasi itu sekarang sama dengan 26 juta. Bagian PT Ortu, ya PT Ortu mendapat bagian sebesar 75% kali 26 juta atau sama dengan 19 juta 500. Berikutnya, pada saat PT Ortu menjual tadi labanya 20 juta, maka PT Ortu ini menunda laba ini. Kenapa menunda? Karena memang betul-betul belum terrealisasi. Tidak pernah terrealisasi karena PT Bocah belum menjualnya kepada pihak lain. Sehingga sebenarnya bagian laba PT Ortu itu sama dengan negatif 500.000. Kemudian PT Ortu untuk merealisasikan laba sebesar 20 juta ini itu dengan cara mengamortisasi. Jadi laba yang tadi ditunda itu boleh dilakukan dengan cara mengamortisasinya selama manfaat ekonomis aset tetap itu, yaitu 5 tahun. Sehingga 20 juta dibagi 5 tahun itu adalah bentuk realisasi dari laba yang tertunda. Sama dengan 4 juta. Sehingga total laba yang berasal dari PT Bocah itu sebesar 35 juta. Labanya PT Ortu sendiri sama dengan 140 juta. Kemudian ditambah tadi laba dari penjualan mesin itu 20 juta, sehingga 163 juta 500 total laba PT Ortu. Ya. Jadi di sini perhatikan pada saat penghitungan PT Ortu menunda, ya, menunda. Tapi pada saat transaksi pertama PT Ortu harus mengakuinya sebesar 20 juta. Jadi pada saat kali pertama dia itu mendapatkan laba penjualannya. Nah, kemudian kalau kita menghitung labanya PT Anak, bagiannya itu adalah 25%
kali 26 juta. Dari manakah 26 juta? 26 juta dari sini, ya dari 40 juta dikurangi 14 juta. Jadi PT Bocah bagiannya adalah 26 juta. Kenapa PT Bocah tidak dikalikan dari hasil totalnya? Karena PT Bocah ketika dia itu sebagai pembeli, laba yang berasal dari penjualan mesin itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan PT Bocah. Berbeda nanti kalau yang menjual adalah PT Bocah, upstream. Baik, setelah kita mendapatkan dua laba, yaitu laba dari PT Bocah milik PT Ortu dan bagian labanya PT Bocah, yaitu income to non-control interest, maka kita nanti akan membuat jurnal transaksi. Jurnal transaksi yang harus dibuat oleh PT Ortu adalah jurnal pembelian investasi dan pembagian dividen, serta penjualan aset. Pembagian laba itu tadi sudah dijelaskan sama dengan 3.500.000 dicatat dengan investment in PT Bocah pada income from subsidiary yaitu 3.500.000. Kemudian pembagian dividen. Dividennya PT Bocah kita lihat PT Bocah membagi dividen sebesar 25 juta. Ya. Jadi 25 juta kalau kita kalikan 75% itu sama dengan 18.750.000. Ya. Jadi ini yang diterima dalam bentuk uang kas, sehingga ketika dividen itu diambil, asumsinya investasi PT Ortu berkurang. Kemudian pada saat PT Ortu menjual aset, akan bertambah kasnya 70, kemudian akumulasi depresiasinya habis, mesinnya juga habis, kemudian muncul laba. Laba sebesar 20 juta. Jadi cash 70 juta, akumulasi depresiasian 30 juta, mesin 80 juta, gain on sale mesin 20 juta. Ini semuanya dikredit. Nah, PT Bocah itu nanti akan mencatat pembelian mesin. Sehingga akan muncul mesin dengan harga perolehan 70 juta, depresiasi 14 juta, tadi sudah saya katakan, depresiasi 14 juta karena umur ekonomisnya 5 tahun dibagi 70 juta. Cash-nya yang keluar itu 70 juta, kemudian muncul nama rekening baru, akumulasi depresiasi bagi PT Bocah. Setelah jurnal transaksi ini, kita sebenarnya langsung bisa menyusun laporan keuangan perubahan. Jadi setelah PT Ortu menjual aset, maka terjadi perubahan. Terutama di kolom PT Ortu kita lihat. Jadi setelah ada laba penjualan mesin, maka labanya PT Ortu bertambah menjadi 20 juta. Kemudian ada labanya dari PT Anak atau PT Bocah 3.500.000 sehingga bertambah 163 juta. Ya. Sementara untuk PT Bocah itu labanya berkurang karena ada tadi depresiasi sebesar 14 juta sehingga labanya PT Bocah itu sama dengan 26 juta. Labanya PT Ortu 163.500.000 dan PT Bocah 26 juta ini akan berpengaruh pada laporan retained earning atau laba ditahan. Kita lihat, jadi di sini akan menjadi unsur net income pada retained earning 163.500.000 dan 26 juta. Sehingga retained earning pada tanggal 31 Desember PT Bocah 21 juta, PT Ortu 183.500.000. Di bagian neraca atau posisi keuangan, kita lihat ada investasi 89.750.000. Dari manakah ini asalnya? Investasi itu bisa kita lihat pertama dari pembelian 75% kali 140 juta,
kemudian mendapatkan laba dari PT Bocah cash, kemudian berkurang karena ada pembagian dividen. Ya. Jadi perlu saudara ketahui, perubahan di dalam posisi keuangan yang pertama adalah perubahan dari investment in PT Bocah Stock. Yang kedua dari cash, ya, cash-nya berubah. Yang ketiga dari retained earning, ya. Jadi inilah komponen-komponen di posisi keuangan yang berubah di kolom PT Ortu. Yang pertama di investment in PT Bocah Stock, kemudian cash, dan yang ketiga adalah di retained earning. Di PT Bocah itu juga ada perubahan. Perubahan yang utama adalah pada cash, ya. Cash-nya berubah karena digunakan untuk membeli aset tetap. Kemudian muncul nama akun baru mesin bagi PT Bocah yaitu 70 juta dan akumulasi depresiasi. Nah, itulah perlu saudara ketahui perubahan-perubahan yang terjadi pada baik PT Ortu maupun PT Bocah. Kemudian setelah kita melakukan perubahan terhadap posisi keuangan dan laporan laba rugi serta retained earning, kita kemudian membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi pokoknya ada 3 seperti biasa, yaitu mengeliminasi ekuitas, mengeliminasi laba dari PT anak, dan mengeliminasi income to non-controlling interest, yaitu labanya PT Bocah. Perhatikan, PT Ortu itu harus mengeliminasi semua ekuitasnya PT Bocah untuk menghindari suara atau menghilangkan suara, mengeliminasi suara PT Bocah. Yang pertama common stock, retained earning, ini dari tabel. Kemudian investment in PT Bocah Stock sebesar 105 juta, ini kita kalikan 75%, ya. Jadi 75% kali 140, kemudian sisanya non-controlling interest itu adalah 25% kali 140. Ada 35 juta. Berikutnya, PT Ortu mengeliminasi laba yang diterima dari PT Anak atau PT Bocah, yaitu sebesar 3.500.000. Nah, sebetulnya PT Ortu uang sebesar 3.500.000 itu akan ditarik dalam bentuk dividen. Tapi karena dividennya lebih besar daripada apa yang diterima oleh PT Ortu, maka kemudian PT Ortu menginvestasikan laba dari PT Bocah karena memang tidak cukup kalau ditarik, ya. Nah, sebenarnya seperti itu. Investasi PT Ortu akan bertambah 15.250. Ini karena apa? Sebenarnya bagian dividennya PT Ortu itu adalah 18.750. Ini dari mana? Yaitu 75% kali 25 juta. Nah, 25 juta itu di tabel. Ya, jadi dividennya PT Ortu itu sebesar 18.750. Tapi karena laba pada tahun itu PT Ortu diberi hanya 3.500.000, maka sisanya itu diinvestasikan ke saham PT Bocah 15.250. Nah, ini sebenarnya jarang terjadi, ya. Baik, kemudian labanya PT Bocah itu tadi sama dengan 6.500.000, yaitu dari mana? 25% kali 26 juta, ya. Dari sini tadi, ya ini 25% kali 26 juta. Ada 6.500.000. Bagi PT Bocah 6.500.000 itu adalah dividen yang dibagi itu ditarik dalam bentuk uang, ya, 6.250. Nah, sisanya diinvestasikan kembali menjadi non-controlling interest, ya, non-controlling interest. Jadi ini menjadi bagian ekuitasnya PT Bocah yang masih berada di laporan keuangan
konsolidasi. Kemudian ada tambahan jurnal eliminasi, yaitu pertama mengeliminasi laba penjualan mesin dan mesinnya berkurang, ya, 20. Jadi maksudnya adalah karena penjualan mesin itu tidak pernah terjadi laba atau tertunda labanya. Kemudian akumulasi depresiasi sebesar 4 juta. Dari manakah 4 juta itu? 4 juta itu adalah selisih depresiasi yang diakui oleh PT Ortu dan PT Bocah. Jadi menurut PT Ortu, depresiasinya berapa? Menurut PT Ortu, depresiasinya itu adalah sebesar 80 juta dikurangi atau dibagi 80 juta dibagi 5. Sorry, maaf ya. 80 juta dikurangi 30, kemudian dibagi 5. 50 juta dibagi 5 atau 10 juta. Nah, jadi menurut PT Ortu sebenarnya depresiasinya itu adalah 50 juta dibagi 5 tahun. Karena sisa umur ekonomisnya 5 tahun. Tapi menurut PT Bocah 70 juta dibagi 5 atau 14 juta. Jadi 14 juta dikurangi 10 juta sama dengan 4 juta. Itulah kemudian dieliminasi. Apa maksudnya dieliminasi? Maksudnya adalah untuk menghilangkan selisih atau perbedaan. Jadi asumsinya sudah tidak ada perbedaan lagi kalau sudah dieliminasi. Kemudian kita membuat laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, kita melakukan kopas dari jurnal eliminasi, kemudian kita masukkan ke kolom eliminasi. Ya, jadi silakan di sini yang saudara eliminasi di jurnal eliminasi dipindah semua, baik kredit dan debitnya harus sesuai, ya, sesuai dengan debit dan kreditnya, sehingga nanti pada saat penghitungan konsolidasi itu akan menjadi seimbang. Kuncinya kalau kita menggunakan metode ekuitas, jadi sebenarnya ada 2 metode ya, metode ekuitas dan metode cost. Kalau metode ekuitas, ciri-cirinya kalau saudara menghitung dengan benar, itu adalah laba PT Ortu itu total akan sama dengan laba konsolidasian. Ya, jadi harus sama. Jadi kalau penghitungan di sini berbeda, maka saudara berarti salah di dalam memasukkan jurnal eliminasi. Kemudian berikutnya kita akan membuat neraca atau posisi keuangan. Kemudian yang pertama di eliminasi adalah investment in PT Bocah Stock. Jadi asumsinya karena ini adalah laporan satu kesatuan, tidak akan terlihat bahwa PT Ortu berinvestasi kepada PT Bocah. Jadi ini dieliminasi. 15.250 di debit, dari manakah itu? Jadi kita ada eliminasi terkait dengan jurnal pada saat PT Ortu melakukan investasi ketika dia memperoleh laba 3.500.000 ya. Sementara dividennya adalah 18.750.000. Jadi sisanya diinvestasikan. Kemudian 105 ya, 105 dari mana? 105 itu dari transaksi eliminasi investment in PT Bocah Stock pada saat dia mengakuisisi atau menghilangkan pengaruh ekuitas. Ini 105-nya di sini. Ya. Berikutnya eliminasi mesin. Mesin yang semula PT Ortu itu dijual dengan harga 70 dengan nilai buku 50 gitu ya. Nah, itu dikembalikan seperti semula yaitu 50, tetap 50 ya. Jadi ini sudah tidak ada asumsi bahwa PT Ortu mendapatkan laba. Nah, akumulasi depresiasi juga demikian. Yang semula itu 50 juta dibagi 5 tahun atau setiap tahunnya 10 juga dikembalikan menjadi tetap 10 ya. Depresiasinya 10. Jadi sebenarnya posisinya tetap sama.
Ya. Hanya saja ketika di sini PT Bocah menyusun beban depresiasi itu berbeda. Kalau pada saat dimiliki oleh PT Ortu mungkin dijumlahkan, ya 10 juta ini dijumlahkan dengan akumulasi depresiasi sebelumnya. Tapi di PT Bocah itu baru, ya akumulasi depresiasi 10 juta itu baru. Kemudian di sini ada non controlling interest 35.250. Itu adalah jumlah dari kepemilikan PT Bocah atas ekuitas dan atas laba yang diinvestasikan. Jadi kita lihat di sini PT Bocah masih punya 35 juta. Kemudian pada saat pembagian dividen PT Bocah masih menyimpan non control interest sebesar 250 juta. Sehingga 250.000 ya. Jadi 35 juta ditambah 250.000 sehingga sama dengan 35.250.000. Nah, kemudian kita jumlahkan antara antara pasifa dan aktiva dan aset itu sama. 853.750. Nah, ini yang terpenting saudara bisa menyusun laporan keuangan konsolidasian. Berikutnya, kita akan menggunakan contoh upstream. Ya. Saya akan memberikan penekanan perbedaan antara downstream dan upstream. Ya. Nanti untuk penghitungan selanjutnya silakan saudara cari sendiri. Perbedaannya adalah, perhatikan, ketika yang menjual itu PT Bocah, maka semua laba penjualan aset itu dihitung oleh PT Bocah. Tetapi nantinya akan diakuisisi sebesar kepemilikan PT Ortu. Ya, contoh misalnya, di sini PT Ortu memiliki 80% dari saham yang dimiliki oleh PT Bocah. Sahamnya PT Bocah berapa? Yaitu terdiri dari 100 juta, kemudian pada awal Januari ada laba ditahan sebesar 50 juta. Jadi ekuitasnya adalah 150 juta. 150 juta nanti kali 80%. Itulah yang disebut dengan investment in PT Bocah Stock. Kemudian ada informasi tambahan, di sini PT Bocah menjual equipment kepada PT Ortu sebesar 80 juta. Pada saat itu nilai bukunya adalah 60 juta. Jadi dengan demikian PT Bocah nanti akan mendapatkan laba sebesar 80 juta dikurangi 60 juta atau sama dengan 20 juta. Nilai manfaat ekonomisnya masih tersisa 5 tahun. Baik, kita hitung. Untuk laba 20 juta ini adalah merupakan labanya PT Bocah. Ya. Jadi ketika nanti PT Ortu akan menghitung income from PT Bocah, itu pertama dihitung total dulu labanya PT Bocah. Baik, kita hitung total dulu labanya PT Bocah. Labanya PT Bocah itu awalnya 60 juta, ini sesuai tabel. Ya. Tabelnya ini, labanya PT Bocah ini 60. Ya. Kemudian tadi laba penjualan aset sebesar 20 juta, sehingga total labanya sekarang 80 juta. Tapi harus di-unrealize, ditunda. Jadi laba sesungguhnya adalah ya masih 60 juta. Ya. Nah, terrealisasinya kapan? Terrealisasinya dengan cara mengamortisasi. Jadi ini maksudnya equipment ya, bukan transportasi. Nah, 20 juta dibagi 5 tahun, sehingga sama dengan 4 juta. Jadi laba 20 juta itu direalisasikan sesuai dengan umur ekonomisnya yang disebut dengan amortisasi selama 5 tahun menjadi sebesar 4 juta. Sehingga labanya PT Bocah sekarang adalah 64 juta. Nah, baru kemudian kita menghitung bagiannya PT Ortu. Ketika PT Ortu memiliki 80%, berarti bagiannya PT Ortu adalah 80% kali seluruh labanya PT Bocah, yaitu 64 juta kali 80%.
Sehingga PT Ortu bagiannya sebesar 51.200.000. Ini laba PT Ortu yang berasal dari PT Bocah atau income from subsidiary. Nah, kemudian bagiannya PT Anak berapa? Bagiannya PT Anak itu adalah, atau bagiannya PT Bocah adalah 20% kali 64 juta ini, atau 12.800.000. Ya. Sehingga kalau kita menghitung laba totalnya PT Ortu, itu PT Ortu sendiri punya 140 juta, kemudian labanya dari PT Bocah sebesar 51.200.000. Oke, sekarang PT Bocah tadi labanya, laba penjualannya 20, oke. Menjual asetnya 80 juta, oke. Jadi kewajibannya PT Ortu setelah menerima aset sebesar 80 juta itu adalah menyusun atau mengakui beban depresiasi. Berapa? Yaitu 80 juta dibagi 5, yaitu sebesar 16 juta. Jadi 80 juta dibagi 5 sama dengan 16 juta. Sehingga total labanya PT Ortu adalah sebesar 175.200.000. Nah, inilah yang disebut dengan laba konsolidasian. Baik, kemudian kita membuat jurnal transaksinya. PT Ortu akan mencatat pertama laba dari PT Bocah tadi 51.200.000 ya. 80% kali 64 tadi ya. Kemudian mendapatkan dividen 80% kali 40 juta ya. 40 juta dari mana? Itu dari dividennya PT Bocah ini 40 juta. Kemudian PT Ortu juga mencatat pembelian aset tetap. Sehingga aset tetapnya bertambah 80 juta, depresiasinya bertambah 16 juta, kemudian cash-nya berkurang untuk membeli aset, kemudian muncul nama rekening baru akumulasi depresiasi untuk aset tetap. Sementara PT Bocah mencatat pembelian aset tetap, yaitu bertambah asetnya, kemudian hilang akumulasi depresiasinya, kemudian hilang juga aset tetapnya, dan muncul laba penjualan aset tetap. Laba tangguhan ya, laba yang tidak akan pernah terrealisasi. Baik, setelah jurnal transaksi kita membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasinya seperti biasa, PT Ortu mengeliminasi common stock, return earning, ini sesuai dengan jumlah di tabel. Kemudian investment in PT Bocah Stock, ini berarti 150 kali 80%, ada 120. Sisanya 20% kali 150, ada 30 juta. Kemudian tadi PT Ortu memperoleh laba 51.200.000 ya. 51.200.000 ini yang 32 juta itu dividen yang harus diambil, sisanya kemudian dikembalikan lagi. Kemudian PT Bocah tadi juga mendapatkan laba sebesar 12.800.000. Dari 12.800.000 itu 8 jutanya itu merupakan dividen yang diambil dan sisanya diinvestasikan. Kemudian pengakuan laba sebesar 20 juta ini kita eliminasi, jadi asumsinya tidak akan pernah terjadi laba. Kemudian tadi kan transportasinya mesti berkurang 20 juta, kemudian kita eliminasi. Kemudian perbedaan pengakuan depresiasi menurut PT Ortu, depresiasinya itu adalah sebesar 80 juta dibagi 5 tahun atau sama dengan 80 juta, sama dengan 16 juta ya. Sementara menurut PT Bocah itu adalah 60 juta dibagi 5 tahun ya. 60 juta dibagi 5 tahun ya, sehingga sama dengan
14. Oh, sorry. Nah, sudah itu sendiri ya. Nanti itu sama dengan nanti 16 juta diselisihkan dengan perbedaan selisih antara labanya PT depresiasinya PT Ortu dengan selisih depresiasinya PT Boca. Jadi kalau di sini sebesar 16 juta, kemudian kalau di sini 60 juta dibagi 5 ya. 60 juta dibagi 5. Ya. Silahkan dihitung. Ya. Kemudian kita membuat kolom eliminasi Kopas. Seperti biasa, saudara lakukan Kopas, baik di laba rugi dan laba ditahan, juga di posisi keuangan. Ya. Nah, silakan di Kopas ini, sehingga saudara akan menghasilkan jumlah antara posisi keuangan dengan dengan pasifa dengan asetnya nanti akan sama. Ini sebenarnya harusnya sama ini ya. Ini sama, saya salah menghitung ya. Saudara cek ya, ini jumlahnya adalah 850 ya. Ini salah ketik. Baik, saya kira itu pertemuan online hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi untuk pertemuan hari ini, saudara cukup mendengarkan dan melihat YouTube. Kemudian persiapkan untuk ujian tengah semester. Perlu diingat-ingat, nanti akan ada satu soal yang terdiri dari 2 materi. Terima kasih atas perhatiannya.